Sumber sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Sumber ini adalah sesuatu yang menginformasi kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar, dan sumber ini digunakan sebagai petunjuk untuk mengkaji sejarah. Sumber sejarah memiliki beberapa fungsi, antara lain merekonstruksi masa lalu, membentuk identitas bangsa sebagai materi pendidikan, sumber inspirasi pembangunan, menjaga tradisi dan pelestarian informasi, dan yang terakhir, sumber kebenaran sejarah. Jenis sumber sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. 1. Sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Contoh, toponomi, tradisi lisan, keterangan pelaku sejarah. Yang kedua, sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Contohnya, buku, surat kabar, naskah kuno, prasasti, dan arsip. Yang selanjutnya, sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Namun, untuk mendapatkan fakta sejarah dari sumber benda, kita harus melalui tahapan penelitian dan analisa yang cermat oleh sejarawan. Contoh, artefak, fosil, candi, perhiasan, dan bangunan. Yang terakhir, sumber visual, audio, dan audiovisual. A. Sumber visual. Sumber visual adalah sesuatu yang bisa dilihat, contohnya seperti foto, lukisan, dan peta. B. Sumber audio. Sumber audio adalah rekaman suara yang dapat didengar dan berasal dari peristiwa di masa lalu, contoh seperti rekaman suara. C. Sumber audiovisual. Sedangkan sumber audiovisual adalah gabungan antara audio dan visual yang berbentuk video dan menampilkan gambar serta suara. Contohnya adalah video dan film dokumenter. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber primer. Sumber sejarah primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar secara langsung suatu peristiwa sejarah. Jadi, sumbernya asli dan dapat menjadi bukti langsung dari pelaku dan saksi sejarah. Maka dari itu, sumber primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Sumber primer memiliki kelebihan, yakni bersifat asli karena berasal dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Tetapi, sumber primer juga memiliki kekurangan, yang diantaranya adalah keberadaan sumber yang semakin terbatas, yang kedua akses sumber sulit, yang ketiga ingatan pelaku dan saksi mulai berkurang. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. Untuk itu, sumber sekunder fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Sumber sekunder memiliki kelebihan, yakni sumber relatif mudah untuk didapatkan. Tetapi sumber sekunder juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan seleksi ketat apabila dijadikan rujukan utama dalam penelitian sejarah. Untuk sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang terakhir adalah sumber sejarah tersier. Sumber tersier merupakan sumber sejarah yang tersusun dalam bentuk buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan lanjutan. Contoh dari sumber tersier adalah ensiklopedia, almanak, dan buku pegangan.